Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen Pemuji UKIM PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Agus Rianto SPD NIM 2303060166, tempat mengajar di SMA Putra Batam. Saya sebagai mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Maritim Raja Ali Haji. Hari ini pada hari Senin 4 Maret 2024 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIM di kelas 10 dengan pokok bahasan memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel. Berikut video pembelajaran praktek yang saya lakukan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan di kemudian hari. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tentunya pada kesempatan hari ini mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan selalu ceria. Oke, seperti biasa sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, ya seperti biasa, yang pertama kita menyiapkan kondisi kelas. Jadi sebelum memulai sesuatu kita harus persiapan dulu kondisi kelas, apakah sudah siap atau belum, ya. Kita cek apakah ada sampah, kalau ada silakan diambil. Sampah. Tempat sampah langsung. Selanjutnya kita seperti biasa berdoa sebelum memulai aktivitas, mendapatkan pahala dari yang di atas dan kita diberikan suatu kelancaran. Oke, begitu teacher meminta salah satu untuk memimpin doa ujian berdoa dengan penuh khusyuk, ya, jangan sambil main-main atau ketawa. Oke, silakan ujian. Get yourself. Let's pray. Dear God, thank you for this beautiful afternoon. Please God, we want to study. Help us to understand all the lessons. Thank you God. Amen. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali, Jian. Semoga pada pertemuan pada hari ini akan berjalan lancar. Oke, jadi pada pertemuan pada pagi hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin kita sudah bahas, yaitu sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas yaitu tentang aplikasi dari SPLTV atau menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel. Oke, sebelumnya teacher tanyakan dulu apakah suara teacher bisa didengar jelas atau terlalu rendah? Jelas? Oke, bisa. Untuk gambarnya yang di depan apakah nampak? Oke, jadi karena tidak ada masalah ya secara suara, ya, gambar dan yang lainnya, oke, kita lanjut. Teacher kasih motivasi dulu. Jadi sebagai seorang guru, teacher harus memotivasi untuk diri teacher sendiri dan untuk kalian semuanya, ya. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia yang berpedoman pada Pancasila, ya, tentunya kita harus selalu, ya, melaksanakan, menjalankan apa yang ada di dalam rumusan Pancasila, ya. Jadi kita harus selalu
yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi diusahakan, diharuskan sebelum memulai aktivitas kita harus berdoa. Ya. Di akhir suatu kegiatan juga harus berdoa. Jadi sesuatu harus diawali dan diakhiri dengan berdoa. Nah, sukses itu bisa tercapai kalau kita banyak berdoa dan berusaha. Ingat, berusaha tanpa ada doa atau berserah kepada yang di atas, nanti hasilnya tidak akan maksimal ya. Makanya kita harus berjalan dua, berdoa dan berusaha. Oke, yang kedua yaitu mandiri. Nah, dalam menempuh perjalanan hidup ini tentunya kita tidak mungkin berdiri sendiri. Mungkin saat ini kalian masih hidup sama orang tua atau wali. Nah, tapi suatu saat kalian harus hidup mandiri. Nah, mungkin ada yang cita-cita yang mau jadi polisi. Nah, Erwin. Amin. Gak apa-apa, yang penting positif dan selalu semangat. Oke. Selanjutnya yaitu bergotong royong ya. Jadi dalam kehidupan bersosial bermasyarakat kita harus punya semangat untuk bergotong royong karena kita tidak bisa hidup tanpa bergotong royong atau bantuan dari orang lain. Jadi kita harus hidup selalu bergotong royong, saling membantu. Jadi saling membantu itu adalah kunci kita akan awet muda juga ya. Coba kalau mengurung diri di rumah terus, nah nanti cepat stres. Benar. Oke, jadi pada pembelajaran pada hari ini juga akan diajarkan bagaimana kalian bergotong royong atau berdiskusi ya. Jadi gunakan momen diskusi nanti untuk sesuatu yang bagus dan positif. Kita selalu semangat ya dan ceria dan bisa menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan nanti. Oke, yang selanjutnya berpikir kritis. Nah, nanti di akhir pembelajaran biasanya ada soal post test. Nah, jadi soal post test nanti melatih kalian untuk berpikir kritis. Oke, selanjutnya persepsi. Persepsi itu adalah mengingat materi pada pembelajaran sebelumnya ya. Nah, masih ingatkan kalian SPLTV. Jadi sebelum masuk ke aplikasi, kita harus ingat materi sebelumnya yaitu SPLTV. Itu sistem pertemuan linear 3. Nah, ini apakah itu SPLTV? SPLTV itu sistem pertemuan linear 3 variabel. Nah, sebelum SPLTV kita sudah belajar SPLDV. Jadi sistem pertemuan linear 2 variabel. Jadi saling berenak. Nah, bagaimana menentukan solusi SPLTV? Ada berapa cara? Cung yang bisa ya, Ceris. Ada berapa cara? 2. Yang pertama, eliminasi, substitusi. Oh, satu campur. Oh, berarti 3 ya. Luar biasa. Ini jadi ada 3 cara ya, tapi nanti tergantung kalian mau gunakan cara yang mana yang nyaman. Oke, selanjutnya kalimat langkah-langkahnya dulu nak. Jadi langkah menentukan SPLTV itu yang pertama eliminasi, terus substitusi dan nanti langkah-langkah selanjutnya ya. Oke, mengapa kita harus belajar SPLTV? Yes. Kenapa nak? Supaya tidak pusing dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan SPLTV. Nah, contohnya banyak ya nak. Misalnya tentang umur ya, atau menentukan harga pupuk untuk para petani ya, jeris ya, dan menentukan harga pupuk juga. Oke, jadi contohnya ketika kalian belanja, nah belanja di suatu toko buku, membeli buku tulis, membeli pensil, ya, membeli pena. Nah, ini bisa kita gunakan konsep SPLTV untuk menyelesaikannya. Atau mungkin juga ini ya, ini yang soal notes dalam olahraga ada 3 jenis nilai ya. Lemparan bebas berdiri 1,
dan lemparan dari daerah dalam bermiling 2. Ini yang suka basket ya, itu berbeda-beda ya. Oke, selanjutnya masalah kontekstual ya. Bagaimana cara menentukan solusi dari sumber melihat 3 variabel ya. Kemudian bagaimana penerapan SKTV dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah kalau nggak tahu kita pusing ya, pusing pusing, stres, karena banyak kegiatan yang dalam kehidupan sehari-hari kita bisa gunakan ya konsep SPLTV untuk menyelesaikannya. Oke, biar nggak pusing, oke kita breaking dulu, silakan. Baris dulu nak. Masih kan? Maju ke 1, 2, 3. Maju ke depan, maju ke depan, sambil tersenyum belakang mundur ke belakang, sambil tertawa. Gulung-gulung di gulung-gulung bertepuk tangan, melompat-lompat, teriak hore hore. Kita akan membahas yaitu tentang capaian pembelajaran, yaitu peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan 3 variabel ya. Kemudian materi, ini masih materi dalam sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu menyelesaikan masalah dengan memodelkan ya. Jadi sebelum nanti bisa menyelesaikan, kamu harus memodelkan atau mengubah bahasa kehidupan sehari-hari menjadi bahasa matematika. Yang kedua, memecahkan masalah. Nah, jadi permasalahan tersebut setelah dimodelkan baru kita selesaikan dengan metode eliminasi atau substitusi atau campuran. Nah, pentingnya kompetensi yang akan dicapai. Nah, kompetensi ini sangat penting ya. Kenapa sangat penting? Ayo, si bisa? Ya, saya tahu Pak. Untuk menghitung permasalahan nanti seperti harga buku, harga pena, harga pensil, itu salah satu dari kompetensi ini sangat penting ya, karena dengan kita memahami konsep SPLTV kita bisa menyelesaikan permasalahan yang tadi sudah ada di kalimat pemantik tadi ya. Oke, kemudian garis besar kegiatan pembelajaran ya. Jadi pada kesempatan kali ini pembelajaran kita menggunakan model pembelajaran problem based learning atau nanti konsepnya itu diskusi secara kelompok. Nah, untuk pembagian kelompoknya itu berdasarkan ya diferensiasi konten. Jadi nanti konten tiap kelompok itu beda. Jadi nanti tergantung kemampuan dari kemampuan awal yang sudah kemarin kita lakukan ya. Jadi dibuat berdasarkan itu. Jadi nanti ada yang kelompok yang bintang 5, bintang 4, dan bintang 3 ya. Kemudian sintak pembelajaran. Jadi nanti yang pertama akan diberi kelompok, terus nanti ada waktu berdiskusi untuk menyelesaikan LKPD yang nanti akan terbagi. Kemudian nanti ada waktunya untuk presentasi. Nah, terus nanti kita akan menyimpulkan. Oke, yang pertama nak, orientasi peserta didik pada masalah. Jadi nanti ada materi yang akan kita sampaikan, juga permasalahan, nanti akan dibagi LKPD ya, diskusi, bimbingan. Jadi nanti teacher akan membimbing ketika ada permasalahan, misalnya kelompok 1 kesusahan, ini kayak mana? Nah, nanti teacher akan membimbing ya. Kemudian presentasi. Nah, presentasi nanti kita misalkan waktu lebih lama ya, nanti setiap kelompok akan presentasikan dan kelompok lainnya menanggapi. Oke, kemudian kita akan menyimpulkan secara bersama-sama dan yang terakhir adalah post test. Oke, yang persepsi ini seperti materi yang sebelumnya. Jadi kita mengingat materi yang sebelumnya. Oke, ada 2 baju dan 1 kaos 110.000, dan ada 1 baju dan 3 kaos 185.000. Tentukan harga masing-masing baju dan kaos. Kemudian yang B, berapakah harga 3 baju dan 2 kaos. Nah, ini adalah persepsi untuk suatu cerita
tapi sistem persamaan linear dua variabel. Nah, oke, ada yang mau bantu? Tos berarti nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak usah diulang semuanya. Nah, lebih nyamannya itu nak, dari kalau baju langsung B, terus kaos langsung K, jadi tidak akan tersilang. Nah, itu lebih nyaman, tapi tergantung kalian yang mana. Terserah yang mana, boleh kali 2, boleh kali 3, mana yang nyaman ya. Langsung aja hasil kalinya aja. Nah. Langsung hasil kalinya 2A tambah B sama dengan 170.000. Terus yang persamaan kedua langsung hasil kalinya aja. Tambah 6B sama dengan terus sama dengan ulangi. Minimal jadinya ya, minimal B. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang tanya. Oke, itu terkait dengan penerapan dari SPLDV. Nah, sekarang persepsi untuk SPLDV. Nah, bagaimana untuk mengatasi itu? Silahkan yang ayo Andrea. Terima kasih Andrea. Semangat. Sela. Mari kita ubah membentuk umum. X Oke, jadi dapat X sama dengan 5. Terus Y sama dengan oke, sudah nak. Kemudian selanjutnya yang dikerjakan oleh saudara kita ya, kawan kalian ya. Oke, jadi langkah kedua setelah dieliminasi ya, sehingga nanti diperoleh persamaan 4 dan 5. Nah, persamaan 4 dan 5 nanti kita eliminasi tinggal 2 persamaan sehingga didapat itu ya nak. Nah, jadi X-nya 5, kemudian kita substitusikan. Hasilnya nanti adalah dia sama dengan 3 dan Z-nya tinggal kita masukkan apa yang didapat tadi sehingga diperoleh 8. Oke, selanjutnya ini adalah aplikasi dari SPLDV dalam kehidupan. Nah, jadi dalam kehidupan kita bisa menyelesaikan permasalahan SPLDV ya dengan konsep tadi ya. Oke, ini ada contohnya. Ali, Budi, dan Cici dan Dedi pergi ke toko. Ini beli pena, pensil, dan buku ya. Oke, apa-apa beli itu cukup dan tersisa ketika dia mau beli dengan membawa uang itu yang sudah di depan itu ya. Oke, jadi langkah pertama kita membuat model matematikanya. Setelah membuat model matematikanya, kita terus mengeliminasi ya, membuat persamaan 1 dengan 2 kita eliminasi. Oke. Seperti biasa ya, ketika mencari nilai X kita eliminasi ya, sehingga nanti akan kita peroleh apa yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu dia sama dengan min 15.000 dibagi min 5 atau 3.000 dan Z nya 1.000 dan X nya adalah 2.000. Dan kita kembalikan ke pertanyaan awalnya. Jadi pertanyaan awal dari bahasa Indonesianya, membeli 2 buku, 1 pena dan 1 pensil. Nah, tinggal kita buat 2X plus Y plus Z sama dengan, nah tinggal kita masukin X tadi ya. Oke,
Ini contoh yang kedua, 1 tahun yang lalu umur Upin, Ipin, dan Ihsan 33 tahun. Sekarang usia Upin 4 tahun kurang dari usia Ipin, sedangkan jumlah usia Ipin dan Ihsan 24 tahun. Tekan usia Ipin dan Ihsan. Nah, ini adalah contoh dari aplikasi SKTV untuk menentukan umur ya. Jadi kalau jumlah berarti positif, kalau selisih berarti nanti kurang. Nah, jadi kalau 1 tahun yang lalu berarti nanti dikurang 1 tahun yang akan datang berarti ditambah. Oke, jadi kita harus bisa menerjemahkan ya, menerjemahkan supaya kita bisa dipermudah dalam membuat model matematikanya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, selanjutnya tinggal kita selesaikan sehingga nanti diperoleh nilai dari Z dan X-nya itu adalah ya, diperoleh nanti Z-nya 14, X-nya 6 dan Z-nya 10. Sehingga umur Upin kita kembalikan X ya 6 tahun, umur Ipin Z 10 tahun dan umur Ihsan 14 tahun. Oke, jadi gampang banget. Jadi semuanya itu tergantung dari kita mau fokus atau tidak. Kalau fokus gampang banget. Oke, ada pertanyaan nak? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti akan terbagi LKPD. Silakan diputar kursinya biar lebih nyaman. Ya, Oke, ini untuk kelompok 3 6 ya. Tinggal sesuaikan nanti. Kemudian kelompok 2 sesuaikan dengan kelompok 4 sesuaikan nanti. Kesulitan? Oke. Sudah yang mana? Diskusikan. Oke, tinggal hati-hati nanti info ya, kurang. Ya, hati ya. Oke, jadi diubah ke bentuk umum dulu ya. Oke, silakan dilanjutkan ya. Oke, anak ini ada yang kesusahan? Oke, silakan ditulis bentuk miniaturnya. Usahakan pakai pena ya. Pakai pena. Ini untuk jumlah apa nak? Z, oh Z, oh saya terlalu imut. Kayak saya aja.
Kalau sakit tentu ya nak. Jadi harus di buat pemisahan dulu. Luar biasa. Diskusi. Erwin, kenapa nak sakit? Sakit. Perlu dibawa ke UKS. Kita tos. 1, 2, 3. Enak, silakan perhatikan hindari. Silakan perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, kita dari kelompok 2. Nama saya Sarah Widelia. Sekarang kita akan menjelaskan nomor 2. Oke, silakan tulis langsung. Ya, disimpulkan dari kesimpulannya apa? Kesimpulannya, harga 1 apel adalah 12.000, harga 1 anggur adalah 18.000, harga 1 kilo jeruk 7.000. Oke, ada yang tanya dulu. Tunggu dulu, mungkin ada yang bertanya. Ada yang ingin ditanyakan? Yuk. Bisa dikerjain dengan cara substitusi semua atau gabungan eliminasi dan substitusi gitu. Oke, silakan ditutup sudah. Oke. Oke, sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Jadi akuratnya kalau mengajukan pertanyaan harus tunjuk tangan dulu ya. Oke. Satu, dua, tiga. Kelas. Halo, perkenalkan saya dari kelompok 1. Oke, langsung tulis. Kebetulan kita melakukan pemisahan dulu. Contohnya yaitu OK-nya itu menjadi A dan maka dari kesimpulannya Oke, simpulkan ada ke sana. Jadi biar kamu tahu. Oke, dari kesimpulannya umur Upin itu 8 tahun dan umur Ipin itu 12 tahun serta umur Ihsan 13 tahun. oke, mungkin ada yang ditanyakan nak? Oke. Apakah bisa A sama dengan B min 4 dijadikan substitusi jadi A tambah B tambah C sama dengan Oke. 3. Jadi jawabannya bisa, apakah bisa disubstitusikan nak? Bisa Bisa. A sama dengan B min 4 kita substitusikan ke A tambah B tambah C sama dengan 33. Nanti dapat A tambah B tambah C sama dengan 33 diganti menjadi Di bawahnya langsung nak. buka kurung B kurang 4 tutup kurung ditambah B tambah C sama dengan 33. Oke, dan seterusnya ya. Dari nanti tinggal dilanjutin nak bisa masuk jadi 1. Oke, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Dan Rita, jadi biasanya si Andrea sama Teris sekarang udah gantian. Jadi nanti kalau kalian juga itu ya, jadi harus berbagi. Jadi kita harus selalu memberikan kesempatan ya kayaknya biar terbiasa.
Oke, setelah dari presentasi, nah kita sudah memasuki ya akhir-akhir dari kegiatan pembelajaran. Ya tadi sudah kawan kalian sudah presentasi dan kawan lainnya juga menanggapi. Nah, sekarang kita bisa membuat refleksi atau kesimpulan dari apa yang sudah. Oke, jadi silakan langsung apa yang kamu bisa simpulkan dari pembelajaran hari ini. Dengan bahasa kamu sendiri yuk. Jadi dengan kita mempelajari SPLTP ini dapat berguna untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti yang tadi, perhitungan pembelian buku, pensil, pena, pembelian buah-buahan dan lain-lain sebagainya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Sudah tahu apa yang sudah kita dapat pada pagi hari ini ya. Oke, selanjutnya ya kita simpulkan bersama-sama bahwasanya tadi sudah disimpulkan oleh kita kawan kita ya, Ceris, bahwasanya pelajaran kali ini kita bisa menyelesaikan permasalahan terkait masalah kontekstual yang berhubungan dengan sistem persalinan tinggal variabel. Nah, tentunya dengan cara membuat model matematika. Seperti biasa, setelah memasuki akhir dari kegiatan ini ada soal post-test. Silakan dikerjakan. Ini ada soal post-test terkait dengan kegiatan pada pagi hari. Untuk menguji apakah kalian? Oke, silakan dikerjakan post-testnya. Oke, kita sudah di akhir pembelajaran. Oke, jadi kita sebelum ke penutup ya. Kita tadi sudah menyimpulkan ya bahwasanya kegiatan pada pagi hari ini ya kita melaksanakan pembelajaran yaitu penerapan SKTP kehidupan ya. Oke, biar lebih sempurna, jadi teacher mohon komentar dari siswa dan minta sarannya. Ayo siapa yang mau? Angkat tangan, oke maju nak. Silakan maju ke depan, sebutkan nama. Saya Anjumi, komentar saya tentang pembelajaran bersama teacher Agus hari ini itu cukup menarik, menambah wawasan kita tentang penyelesaian SPLTP. Juga pembelajaran dalam media yang seperti ini membuat kita lebih tertarik, lebih pembelajaran kelompoknya lebih seru, banyak kegiatan kelompoknya. Oke, luar biasa. Sarannya mungkin ada nak biar tidak lebih baik lagi nanti sarannya. Dalam kegiatan penyelesaian tugas-tugas dalam berkelompok kayak gini seru sih, Cak, menurut saya. Sarannya, saran yang ini atau masukannya? Oke, apa? Bisa berbagi waktu presentasi. Iya, lebih diperbanyak Untuk presentasi dan diskusi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk. Jadi itu harapan kalian nanti juga rajin memberikan saran dan masukannya, komentarnya. Tentu saja komentar dan saran yang membangun ya. Jadi biar nanti kalian lebih senang belajar matematika, tidak suntuk dan tidak sedih ketika ketemu pelajaran matematika ya. Oke, setelah pembelajaran ini ada tugas tindak lanjut nanti. Jadi tugas tindak lanjut nanti kamu bisa pergi ke toko atau warung di sekitar Anda. Ada warung ya? Ada. Jadi
pergi ke toko tersebut membeli buku pena pensil, jadi harus 3 macam ya. Kemudian kamu beli setiap ya 3 hari ya, jadi 3 hari ada 3 hari, jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga yang dibeli sama, cuma jumlahnya beda. Nah, kamu tidak boleh bertanya harga satu pena berapa, satu pensil berapa, tapi kamu harus hitung manual sendiri. Nah, nanti ketika sudah ketemu hasilnya dengan fitur eliminasi atau substitusi, baru kamu cek atau kemudian mencocokkan, bandingkan hasil tersebut dengan ketika kamu menanyakan kepada penjual tersebut, Pak, harganya berapa satu pena? Nah, kalau ada yang sama berarti kamu luar biasa, berarti sudah berhasil ya dalam penerapan SKM. Sebelum ditutup, ini untuk materi berikutnya yaitu terkait dengan sistem penjelasan manual ya. Sebelum diakhiri, oke, silakan berdoa dengan khusyuk ya, agar kegiatan pada hari ini ya, dapat berkah dari yang di atas ya. Ayo berdoa dengan khusyuk, jangan pertama ke TV, Erwin tasnya nak. Berdoa itu tidak boleh membawa apa-apa, kita harus berserah diri, tidak ada yang bisa dibawa mati ya, kecuali yang nyaman. Ayo doa yang benar. Pray position. Let's pray together. Dear God, thank you for this beautiful afternoon. Please God, we want to go home. Protect us all the way home. Thank you God, amen. Oke, thank you, terima kasih Pak Rizka. Oke, mudah-mudahan besok yang pulang ya, ganti lagi ya. Jadi saling memberikan kesempatan. Jadi yang penting itu menyenangkan, yang akan memberikan kesempatan bagi semua saja untuk mengeksplorasi. Oke, untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini tidak cukupkan, mungkin ada kata-kata yang kurang pas dari teacher, atau mungkin ada hal yang tidak berkenan, atau ada yang kurang maksimal dalam menampung aspirasi, atau kurang maksimal dalam menanggapi dari setiap pertanyaan kalian. Teacher mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Sudah akhiri. Wassalamualaikum